Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini orang boleh baku dapa lagi, walaupun hanya melalui channel YouTube ini. Tentu kami sangat rindu agar waktu ke depan dapat kita manfaatkan dengan baik untuk membaca, tapi juga merenungkan firman Tuhan. Nah, di minggu ini tepatnya tanggal 11 sampai 17 Mei 2025, kita akan membaca dari kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 di bawah tema mingguan percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Nah, saat ini mari siapkan hati kita untuk bersama fokus mengikuti perenungan firman. Harapannya di rumah Bapak Ibu Saudara juga boleh mempersiapkan diri. Alkitab tentunya, agar supaya kita boleh sama-sama dalam membaca dan merenungkan firman. Sebelum baca dan dengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu kagum untuk setiap perbuatan-Mu. Engkau baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri kepada kami, sehingga kami yang seharusnya binasa ini, tetapi kami beroleh keselamatan di dalam nama-Mu. Tuhan, terima kasih waktu ini ada perjumpaan melalui channel YouTube ini. Kami sungguh rindu Tuhan, waktu ke depan dalam pertolongan Tuhan, sehingga sebagai pemberita firman hamba-Mu di tempat ini, boleh menjumpai setiap pendengar dimanapun berada. Kami mendengar firman, kami diubahkan, kami dituntun Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat, yang setia kepada Tuhan. Maka Tuhan menolong kami semua. Ampuni kasihani kami, berkenan Engkau menuntun sehingga pemberitaan firman jadilah seturut kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi minggu berjalan ini orang mau baca dari kitab Roma ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Semoga tentu di rumah Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab, konterang so boleh baca. Lebih bagus kalau baca perikop sebelum, perikop hari ini, tapi juga perikop sesudahnya supaya orang punya pemahaman yang utuh mengenai teks yang kita baca. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau pilihkan ada 2 ayat yang akan saya bacakan. Harapannya di rumah Bapak Ibu Saudara so baca keseluruhan. Karena tentu sebelum saya bagikan ini bikin video, saya juga sudah baca keseluruhan ayatnya. Saya pilihkan ayat 9 dan 10 begini firman Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara, senang sekali karena kita kembali boleh pindah bacaan kita ke kitab Roma. 1 dari 13 surat Rasul Paulus yang bisa kita temukan di dalam kitab Perjanjian Baru. Roma pasal 1 ayat 1 menuliskan itu kepada kita. Surat ini dari Paulus dan kemungkinan dibantu oleh Tertius yang waktu itu menjadi sekretarisnya, sebagaimana dicatat kalau kita lihat ada di Roma 16 ayat 22. Nah, kitab ini ditulis antara tahun 57 sampai 58 Masehi. Saat itu Paulus ada di rumah si Gaius di kota Korintus. Kota Roma ini merupakan sebuah pusat kekaisaran Roma, dan jemaat ini terdiri dari ada orang Kristen Yahudi, tapi juga ada orang Kristen non-Yahudi. Di Roma ini banyak sekali dikenal dengan akses jalan. Orang sering sebut, Kang, banyak jalan menuju Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana dibangun pemerintahan daerah yang dikuasai oleh Kekaisaran Roma, sehingga kita melihat bahwa di sana segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan itu begitu cepat dapat disalurkan, termasuk penyebaran ajaran tentang iman kepada Yesus Kristus. Nah, kitab Roma ini
ditujukan bagi penerima, yaitu orang Kristen di kota Roma, dan tentunya juga kepada kita semua, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Sangat jelas, tujuan penulisan kitab ini yaitu agar orang Kristen percaya, mengerti ajaran-ajaran utama dalam kitab Roma yang mau Paulus sampaikan, yakin bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kitab Roma ini ada 16 pasal. Dalam kitab ini Paulus menjelaskan tentang bagaimana orang itu manusia berdosa diselamatkan, yaitu melalui iman kepada Tuhan Yesus. Tapi juga di sana dijelaskan bagaimana tuh cara-cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Perhatikan ajaran utama dalam kitab Roma itu dibagi atas dua bagian besar. Pertama, Roma 1 ayat 1, Roma pasal 1 sampai pasal 11, atau pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 36. Di sana ada pengajaran tentang Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Pada bagian ini dijelaskan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu manusia yang berdosa ini seharusnya dihukum, menerima maut, kematian. Tapi keselamatan dari kematian akibat dosa itu dapat diperoleh di dalam Kristus, bukan karena usaha manusia, apalagi melalui melakukan hukum Taurat. Maka keselamatan yang diperoleh karena anugerah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, ini membuat kita seharusnya hidup mengakui, percaya bahwa dialah sang juru selamat itu. Kemudian bagian kedua, pasal 12 sampai 16 atau pasal 12 ayat 1 sampai 16 ayat 27, ini berbicara hal-hal praktis dalam kehidupan orang Kristen, bagaimana seharusnya mereka hidup. Maka sangat jelas dapat disimpulkan bahwa dalam kitab Roma ini kita bisa belajar banyak sekali hal, baik dalam hal-hal pengajaran iman Kristen, tapi juga hal-hal praktis yang dapat manusia lakukan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita masuk ya. Bacaan kita hari ini Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15, Alkitab TB2 di sini memberi perikop pembenaran berdasarkan iman. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dari ayat yang keempat. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru 2, dia mulai dengan seperti ini. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Perhatikan. Kata tujuan akhir yang mengawali ayat perikop ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata telos, yang berarti tujuan akhir, tapi juga menunjuk kepada pengertiannya, yaitu puncak. Jadi Kristus itu adalah tujuan akhir, adalah puncak dari seluruh hukum Taurat. Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi kedatangannya untuk menyempurnakan hukum Taurat. Artinya apa? Keselamatan sekarang bukan karena usaha manusia menaati hukum Taurat, tapi karena percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memperoleh kebenaran. Artinya apa? Artinya keadaan kita dengan dosa kita yang seharusnya dihukum, tetapi kemudian dibenarkan oleh Allah karena kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya ayat 5-7, Paulus kutip Imamat 18 ayat 5. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Bapak Ibu Saudara, ini cara pikir orang Yahudi tentang keselamatan, yaitu diselamatkan karena perbuatan melakukan atau taat pada hukum Taurat. Benar dan baik, kita pasti sepakat. Namun jika demikian, siapa dari manusia yang dapat diselamatkan? Siapa yang bisa selamat jika keselamatan bergantung pada usaha manusia, kesanggupan manusia untuk melakukan tuntutan dan banyaknya hukum itu? Justru karena itulah
maka Allah datang melalui Yesus Kristus. Dia menggenapi hukum Taurat, tapi juga menjadi pembuka jalan bagi kebenaran Allah. Karena dia mengetahui, tahu persis, kita yang diciptakannya ini tidak mampu selamat jika mengandalkan kekuatan kita, kesalehan kita, perbuatan baik kita, ketaatan kita pada hukum Taurat itu. Perhatikan bahwa di ayat 6-7, Paulus menggunakan gambaran Ulangan 30 ayat 12-14. Kita boleh lihat di catatan kaki Alkitab kita ya, kalau terang lihat di bawah sini. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau disampaikan? Jangan kita berpikir orang itu mesti naik ke sorga untuk membawa Kristus turun, atau mesti turun ke dunia orang mati untuk membawa Kristus naik. Karena sekali lagi, keselamatan bukan tentang usaha dan perjuangan manusia, tetapi dikerjakan oleh Kristus yang sudah mati, tapi juga yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Perhatikan selanjutnya ayat 8-10. Ini mencakup bagian yang saya bacakan tadi di awal. Bapak Ibu Saudara, kalimat firman itu dekat kepadamu di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Ini kalau kita lihat ya, kita sedang bicara inti dari Injil, yaitu percaya dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dan mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan. Inilah intinya, inilah puncaknya. Karena kita percaya dalam hati bahwa Yesus bangkit dan mengaku dengan mulut bahwa Dia Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hati bicara tentang iman yang sejati karena hati merupakan pusat kehidupan. Kalau kita baca dalam bahasa Yunaninya, hati itu menggunakan kata kardia. Hati yang memancarkan kehidupan, kata firman. Menjadi komplit karena jika hati bicara tentang iman yang sejati, maka mulut berbicara mengenai pengakuan yang nyata. Ayat ini penting, maka harus dijelaskan. Bapak Ibu Saudara, kata mengaku berarti menyatakan secara terbuka atau sepakat dalam menyebut sesuatu. Jadi bukan sekedar baku bise antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini sebuah pengakuan yang jelas. Ini sebuah proklamasi yang nyata. Ini dilakukan terang-terangan di hadapan orang lain. Perhatikan kata Yesus adalah Tuhan. Sangat penting pengakuan ini. Mengapa? Karena dengan mengaku Yesus adalah Tuhan, kita mengakui keilahian dari Yesus. Tapi juga kalau kita lihat di konteks kekuasaan Romawi pada waktu itu, mereka sering menyebut kaisar itu sebagai Tuhan. Maka pernyataan ayat 9 bukan pernyataan biasa-biasa saja. Tapi sekali lagi ini tanda loyalitas yang total kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Masih dalam ayat yang sama, perhatikan konteks bahwa Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Yahudi saat itu, kebangkitan adalah tanda bahwa Allah menyatakan Dia benar, Dia berkuasa. Jadi percaya kepada Yesus yang bangkit berarti percaya Yesus benar adalah Tuhan. Benar Dia berkuasa atas maut. Benar bahwa Dia bangkit mengalahkan maut, dan ini menunjukkan sifat keilahiannya yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Ini sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hati sekali lagi ya bicara tentang kardia, pusat kehidupan, pusat kemauan, emosi, menunjuk pada percaya sepenuh kehidupan kita, bukan hanya sekedar sampai di pikiran, bukan hanya sekedar sampai di perkataan, tetapi percaya yang dengan totalitas kehidupan kita menyatakan, meletakkan kemauan, kehendak, pikiran, hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan. Ini percaya yang dimaksud. Ada dua sisi di sini yang begitu saling dekat ya, yaitu satu, hati percaya, maka akan dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah. Yang kedua, mulut mengaku, maka akan diselamatkan.
yaitu pengalaman menikmati keselamatan. Seseorang yang harusnya dihukum, tetapi kemudian dibebaskan dari hukuman itu yang diselamatkan. Paulus menegaskan iman kita itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi justru harus diproklamasikan, sehingga butuh ada mulut yang mengaku untuk dapat diselamatkan. Ada mulut yang mengakui Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Ada sebuah kesaksian tentu yang lahir dari situ. Ketika kita mengaku kita percaya dan ketika mulut kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Ayat 11-13, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini ayat yang menjadi sebuah jaminan yang kuat bagi kita semua. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu tema yang perlu direnungkan di minggu berjalan ini. Ini berita luar biasa. Tidak ada orang Yunani, tapi semua orang dari latar belakang apapun, kalau berseru, kalau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu diselamatkan. Perhatikan ayat 14-15. Paulus menutup bagian ini dengan sebuah logika misi, ya. Bagaimana orang percaya kalau dia belum dengar? Bagaimana kata mereka mendengar kalau tidak ada yang beritakan pada orang? Bagaimana orang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Bapak Ibu Saudara, ini panggilan bagi kita semua sebagai gereja untuk memberitakan Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi keselamatan itu bukan soal usaha upaya kita untuk diselamatkan, untuk dapat menghapus dosa-dosa kita dengan berbagai ritual keagamaan yang kita buat. Ibadah-ibadah, berbuat baik dengan harapan masuk surga dan dapat kelas VVIP. Tidak, ini soal hati kita. Hati yang percaya kepada Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah mati untuk kita. Dia yang bangkit. Ini bicara tentang bagaimana mulut kita mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka jangan ganti keselamatan yang sudah kita terima ini dengan apapun, karena begitu berharga darahnya tercurah di atas kayu salib karena Dia mau menyelamatkan kita. Tidak ada apapun yang dapat setara sebanding dengan apa yang Yesus Kristus lakukan. Kabar baiknya bagi kita semua, siapapun orang Manado kah, orang Minahasa, orang Jawa, Batak, Toraja, Tionghoa, siapapun kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita punya masa lalu di mana kehidupan kita ada di dalam dosa. Tapi kabar baiknya, jika kita percaya kepada Dia, kita akan diselamatkan. Dan kita yang diselamatkan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Orang lain mungkin akan membuli, orang lain akan meremehkan, orang lain tidak akan menganggap kita, tetapi di hadapan Allah, kita adalah anak-anaknya dan Dia bangga dengan apa yang kita lakukan sebagai respon syukur kita atas keselamatan yang Dia kerjakan. Maka orang sekali lagi baking perbuatan baik bukan untuk selamat, tapi kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah selamat, sehingga kita berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik sebagai tanda syukur kita untuk keselamatan yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Kalau hal ini adalah suatu kebanggaan, sukacita kepada kita, jangan simpan kabar baik ini. Sampaikan ini mulai dari orang terdekat kita, teman sekolah, teman kerja, rekan pelayanan, keluarga kita, semuanya ya. Begitu banyak orang yang sudah begitu lama dia menjadi seorang yang beragama Kristen, tapi tidak hidup percaya kepada Kristus. Sekali lagi, kalau percaya cuma sampai di mulut, iblis juga mengakui, "Hei, Yesus anak Allah." Itu perkataan iblis. Apa bedanya? Kalau kita cuma sampai di mengaku. Kalau kemudian hidup percaya bagi kita cuma karena aktif bergereja, Bapak Ibu Saudara, bukan rahasia ya,
keaktifan di gereja tidak menjamin seseorang itu hidup benar di hadapan Allah. Tetapi percaya yang dimaksud, sekali lagi kita mau kasih ulang di sini sebagai sebuah pengingat untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau kita mengaku percaya, maka torang pe kehendak, torang pe kemauan, torang pe hidup seutuhnya diletakkan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita. Tuhan yang menuntun pikiran kita. Tuhan yang menolong perkataan kita. Sehingga hidup kita dituntun dalam kenannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah diselamatkan. Mari sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, hari ini saya mau ajak siapapun Anda, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada, kita yang percaya sepenuh hati kepadanya, kita yang mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang mati dan bangkit. Jangan ragu untuk proklamasikan hal ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ayo jadi bagian dari tim pembawa kabar baik ini, supaya lebih banyak orang yang diselamatkan dan tidak dipermalukan. Kalau kita diberkati, jangan lupa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sangat penting bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hari ini itu ada 3 pertanyaan dalam buku MTPJ. Kalau saya bacakan ayat 1, ini kurang lebihnya sudah dijelaskan dalam video, boleh putar, boleh dengarkan lagi. Tetapi saya mau bacakan di sini pertanyaan kedua. Mengapa orang percaya terpanggil untuk menjadi pemberita Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan? Sekali lagi, karena orang so dengar nih kabar bajang simpang 4 orang. Biarlah kita mengaku Dia Yesus Tuhan yang menolong dan menyelamatkan hidup saya. Kita juga akan memberitakan ini. Ingat, ini perintah loh. Ya, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kata pergi berarti ada satu tindakan, ada suatu ajakan, ada suatu perintah yang tegas bagi kita semua untuk memberitakan tentang Dia, memberitakan kabar selamat tentang Dia. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan kita sebagai warga gereja dalam memberitakan Injil? Bapak Ibu Saudara, paling kurang mesti ada 3 ya dalam memberitakan Injil. Gereja sekurang-kurangnya, dan gereja itu harus punya 1 dari 3 sekurang-kurangnya minimal. Apa itu 3? Pertama tentu ada daya, ya, ada orangnya. Kemudian yang kedua ada doa misi, ya. Kita melakukan doa misi, mendoakan para misionaris, mendoakan suku-suku yang mungkin belum disentuh oleh Injil, dan yang terakhir ada daya, doa, dan terakhir dana. Ini penting ya, makanya ada persembahan misi. Saya berapa kali masuk di gereja, aduh luar biasa karena ada gereja yang melaksanakan persembahan misi, tapi juga banyak gereja yang mengabaikan ini, seakan-akan menjadi gereja yang tidak hidup karena tidak lagi melakukan misi. Padahal ini hal yang begitu penting untuk dilakukan. Jadi sekali lagi, orang ada daya, ada orang yang diutus dari gereja kita, dari Gemim ini kita tahu ada tenaga utusan gereja, itu orang ya, itu daya. Ada orang-orang yang kita persiapkan untuk memberitakan Injil, yang kemudian dari gereja kita kaderkan untuk melayani keluar, pergi dalam pemberitaan Injil, termasuk menggunakan media-media sosial seperti saat ini. Kemudian ada doa ya, dalam doa mungkin mendoakan para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang masuk sampai ke suku-suku terabaikan, kemudian mendoakan mereka yang belum pernah melihat dan membaca Alkitab, mungkin belum pernah mungkin mendengar tentang Yesus. Dan di dalamnya tentu ada kegiatan-kegiatan, mau bikin seminar, tentu itu ada daya, mesti ada doa, dan terakhir ada dana. Tentu dana itu dengan persembahan misi yang memang secara kolektif dikumpulkan ataupun dalam kebijakan-kebijakan gereja, tapi intinya ada dana karena untuk support mereka, untuk bantu mereka punya Alkitab dan sebagainya, agar Injil Tuhan sampai ke ujung bumi ya, dimanapun Tuhan kita pergi, kita beritakan. Dan kita setidak-tidaknya sekali lagi mesti ada 1 dari 3 itu.
Mungkin itu yang dapat dibagikan dalam perenungan kali ini. Senang bisa berbagi dan harapannya kalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, tidak apa-apa boleh chat, boleh juga WA kami ya. Orang mau balas, orang mau bantu untuk sama-sama orang mau sharing tentang firman Tuhan seperti pada saat ini. Ya, demikian dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami untuk membagikan kebenaran firman. Kami sangat terbatas, tapi kami punya Tuhan yang kami tahu Engkau Allah kami yang hidup yang tidak terbatas. Kami minta kepadamu Tuhan, tolonglah kami, sehingga kami yang telah mendengar kabar baik ini diberi kemampuan untuk memberitakan tentang Engkau kemanapun kami pergi dan berada. Kami rindu Tuhan orang melihat ada Engkau dalam perkataan kami, ada Engkau dalam cara hidup kami, ada Engkau dalam buah pikiran yang kami kemukakan, ada Engkau dalam seentera hidup kami. Tuhan, terima kasih waktu ini kami boleh belajar firman. Kami mau sepakat minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, diberkati para hamba-hambamu, para tenaga utusan gerejawi, para misionaris yang pergi melayani di mana Injil diberitakan. Kami percaya di sana banyak jiwa dituai untuk nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap orang yang belum mendengarkan tentang Engkau, kami minta dalam kenan Tuhan, pakailah setiap hamba-hambamu memberitakan tentang Engkau. Tolonglah, sehingga mereka boleh mendengar tentang Engkau, dan mereka boleh menerima keselamatan di dalam namamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terbatas, tapi kami mau terus belajar untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Ajar kami melakukan apa yang baik sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami dengan anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan, diberkati semua pendengar, diberkati setiap kami yang mempersiapkan pelayanan. Sungguh-sungguh kami boleh mempersiapkan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.